I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Hakim dengan NIM 210305617. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein pada ternak ruminansia. Pengertian dari metabolisme protein adalah salah satu proses yang sangat penting terjadi pada makhluk hidup adalah metabolisme, yaitu proses kimiawi yang terjadi dalam sel dan tubuh makhluk hidup dan melibatkan reaksi serta pembangkitan energi yang diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berat molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Kata protein darinya berasal dari Yunani proteos yang berarti barisan pertama atau paling penting. Metabolisme protein adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan resensis asam amino bebas menjadi protein dan dekomposisi protein yang ada menjadi asam amino bebas. Setiap hari sekitar 1% hingga 2% protein terurai di dalam tubuh. Struktur biomolekul protein dikenal sebagai struktur protein adalah polimer yang merupakan urutan yang terdiri dari sejumlah asam amino. Urutan tersebut disebut dengan residu dan khususnya disebut juga polipeptida. Polipeptida bukanlah protein, sebaliknya itu adalah rantai dengan kurang dari 40 residu. Daging dan susu dihasilkan oleh sapi juga mengandung protein, di mana dari 100 gram susu 3/3,4 gramnya itu adalah protein. Tidak hanya hewan ternak atau daging yang menjadi sumber protein, melainkan terdapat 2 sumber protein, yaitu ada 2. Yang pertama konvensional dan yang kedua non konvensional. Di Indonesia, sumber protein non konvensional belum banyak dikembangkan. Ada beberapa sumber protein yang konvensional, yaitu susu, daging, telur, ikan, kerang, udang, ayam, dan lain-lain. Sumber protein non konvensional adalah yang berasal dari mikroba yang dikenal sebagai sel tunggal atau sel protein yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan protein. Selain itu, terdapat sumber protein lainnya yang berasal dari nabati, yaitu kacang, kedelai, dan hasil seperti tempe dan tabu, di mana kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang memiliki nilai biologi tertinggi. Protein yang ada pada kacang-kacangan memiliki asam amino metionin yang terbatas. Protein adalah senyawa organik yang terbanyak dalam tubuh hewan berdasarkan bobot kering. Protein merupakan asam amino yang rantainya panjang yang dirangkai dengan lebih dari satu ikatan yang disebut ikatan peptide. Protein berfungsi untuk memperbaiki dan mempertahankan jaringan pertumbuhan dan membentuk berbagai macam senyawa biologis aktif tertentu, di mana juga protein berfungsi sebagai sumber energi. Karbonnya memiliki 5-55%, oksigen 22-26%, nitrogen 12-19%, dengan asumsi rata-rata 16%. Hidrogennya memiliki 6-8% dan belerang 0-2%. Semua ditemukan dalam protein. Ukuran, bentuk, sifat fisik, dan fungsi biologis semuanya dipengaruhi oleh komposisi kimia protein. Namun, ketika protein dihidrolisis, berbagai macam komponen organik langsung dikenal sebagai asam amino diproduksi. Asam amino juga disebut sebagai blok pembangun. Meskipun
terdapat berbagai macam asam amino yang terdapat di alam, mayoritas protein hanya mengandung 18 asam amino. Protein mempunyai berbagai macam peran-peran dan fungsinya sendiri. Struktur dan pembangunan tubuh. Kolagen adalah jaringan ikatan berserat dengan struktur padat dan kekuatan besar. Keratin merupakan protein yang terdapat pada kulit, rambut, sisik, bulu domba, bulu unggas, kuku, taji, dan tanduk dari berbagai hewan. Protein kontraktil merupakan jenis protein yang berperan pada kontraksi otot seperti aktin, miosin, dan trombomyosin. Enzim adalah jenis protein katalisator organik yang berfungsi sangat spesifik. Diketahui bahwa semua jenis enzim merupakan protein. Ada sejumlah protein yang menyangkut molekul atau ion, di mana pengangkutan oksigen dalam darah vertebrata dan invertebrata diangkut oleh hemosianin dan hemoglobin. Di dalam sel otot, mioglobin globulin mengangkut besi dalam darah dan bertindak sebagai pengikat besi. Lipoprotein terlibat dalam transportasi lipid dari darah ke darah lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa albumin serum berperan dalam transportasi darah dari berbagai asam lemak, berbagai jenis protein yang berperan sebagai pertahanan dalam hewan vertebrata. Antibodi dapat bertindak sebagai perisai terhadap antigen dalam beberapa kasus. Terdapat jenis protein yang terlibat dalam pembekuan darah, diantaranya fibrinogen, trombin, dan tromboplastin. Meskipun tidak semua hormon adalah protein, tetapi hormon merupakan jenis protein. Hormon diproduksi oleh beberapa sel dalam jumlah yang sedikit dan memiliki peran yang sangat besar dalam metabolisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metabolisme protein adalah suatu proses kimia dan fisik yang terjadi dalam dua fase, yaitu anabolisme dan katabolisme, di mana perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein dimulai dari perut dan berakhir di anus, kemudian menghasilkan asam amino yang dikirim ke hati melalui aliran darah. Jadi kesimpulan yang didapat dari metabolisme protein merupakan proses berkelanjutan melibatkan resintesis asam amino bebas selanjutnya menjadi protein dan dikomposisi protein yang ada menjadi asam amino bebas. Protein adalah sebagai senyawa organik dengan berat kering tertinggi di dalam tubuh hewan, dengan karbon 50-55%, oksigen 22-26%, nitrogen 12-19%, dengan asumsi rata-rata adalah 16%, hidrogennya 6-8%, dan belerang 0-2%. Semuanya ditemukan dalam jaringan protein. Maka protein bertanggung jawab untuk pertumbuhan jaringan, perbaikan, dan pembentukan senyawa bioaktif, di mana protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Sekian penjelasan metabolisme protein dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.